Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada dua kabar updatean terbaru mengenai sepak bola yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Yaitu yang pertama adalah tentunya update ranking FIFA ya, dimana FIFA telah merilis updatean ranking terbaru per tanggal 22 Desember kemarin, hari Senin. Ya, tentu update di tanggal 22 Desember ini berdasarkan dari hasil FIFA Matchday di bulan lalu, yaitu bulan November, di mana kita tahu bahwa timnas Indonesia, timnas kita senior itu tidak menggelar laga FIFA Matchday ya. Ya mungkin karena memang PSSI saat itu ketika di bulan Oktober kita bertanding di round keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, perhitungan dari PSSI timnas kita akan lolos ke round 5, sehingga di bulan November itu akan bermain di round 5. Tetapi ternyata hasilnya meleset karena kita gagal di round keempat, sehingga kita tidak melaju ke babak round 5 dan tidak ada jadwal di bulan November, jadwal FIFA Matchday. Nah, sementara tentu dengan tidak ada jadwal itu, dengan jadwal yang sangat mepet, kita tidak bisa mencari lawan tanding untuk menggelar FIFA Matchday bagi timnas Indonesia senior. Sehingga di bulan November untuk laga uji coba itu diberikan kepada timnas U22 untuk mempersiapkan SEA Games. Jadi tentu Indonesia di updatean ranking FIFA kali ini itu tidak ada tambahan ataupun pengurangan poin. Nah, berdasarkan dari hasil updatean terbaru ini tentu tidak ada banyak berubah ya. Dari ranking 20 besar khususnya di Eropa dan juga di CONMEBOL itu tidak banyak berubah. Tentu yang paling banyak berubah adalah di kawasan Asia Tenggara, memang di urutan 95-an ke bawah. Tentu yang pertama di regional ASEAN yang tertinggi itu masih Thailand, tetapi Thailand sendiri itu mengalami penurunan satu peringkat. Mereka ada di peringkat 96 kalau tidak salah. Lalu ada disusul oleh Vietnam. Vietnam mengalami kenaikan ya, dan Vietnam juga di updatean ranking ini menjadi negara yang mengalami peningkatan paling cukup banyak gitu, yaitu 3 peringkat. Yang asalnya dari peringkat 110, sekarang Vietnam berada di peringkat 107. Lalu diikuti oleh Malaysia di peringkat ketiga. Tapi Malaysia sendiri saat ini benar-benar merosot. Ya, benar-benar merosot, mengalami penurunan atau pengurangan poin yang cukup banyak, yang memang tadinya dia berada di peringkat 116, sekarang turun kembali mendekati peringkat Indonesia di 121. Kenapa timnas Malaysia begitu merosot? Padahal di FIFA Matchday bulan November kemarin mereka memenangkan pertandingan ya kalau tidak salah. Nah, itu karena Malaysia mendapatkan sanksi atau hukuman dari FIFA ketika menggelar laga FIFA Matchday dengan memainkan 7 pemain keturunannya itu yang memang itu bukan kelahiran asli dari Malaysia. Jadi itu mendapatkan pengurangan poin, dan kita akan tunggu juga nanti ketika AFC akan memberikan sanksi juga terhadap Malaysia, dan tentu nanti itu akan mempengaruhi juga nanti kepada poin di ranking FIFA. Nah, saat ini Malaysia berada di peringkat 121 dan Indonesia berada di bawahnya. Indonesia hanya diam di tempat, tidak beranjak, berada di peringkat 122 itu ya. Jadi saat ini di regional ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat, di bawah Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Tentu nanti akan update lagi ranking FIFA ini pada bulan Januari tahun baru mendatang, pada tanggal 19 Januari kalau tidak salah. Tapi itu sepertinya update akan dikhususkan bagi negara-negara di benua Afrika, karena memang saat ini sedang digelarnya Piala Afrika. Tentu pasti nanti akan ada perubahan, kenaikan atau penurunan dari negara-negara di benua Afrika. Bisa saja nanti negara yang berada di peringkat bawah Indonesia, yaitu
Zimbabwe kalau tidak salah, ada beberapa peringkat di bawah Indonesia. Jika Zimbabwe ini bisa melaju jauh di Piala Afrika, ya bisa saja menggeser peringkat dari Indonesia gitu. Jadi itu updatean terbaru mengenai update FIFA ranking per tanggal 22 Desember Senin kemarin. Lalu kabar yang kedua adalah ini kabar cukup baik sih sebetulnya ya, dimana AFC melalui websitenya mereka telah merilis bahwa mereka akan ada wacana untuk menggelar AFC National League. Ya, tentu kalau kita mendengar kata National League, tentu pastinya kita merujuknya kepada Eropa, UEFA, karena UEFA telah beberapa musim menggelar kompetisi UEFA National League. Nah, National League ini ya pastinya adalah kompetisi liga antar negara gitu. Nah, tentu pastinya jika kita berbicara tentang kompetisinya liga, nah itu pasti akan ada promosi dan degradasi. Nah, tentu ini sangat baik bagi persepak bolaan di Konfederasi Asia, ya bisa terhitung terlambat sih ya. AFC ini ketinggalan dari UEFA dan juga CONCACAF gitu. Karena UEFA yang sudah lebih dulu menggelar National League lalu disusul oleh konfederasinya CONCACAF, Amerika Utara dan sekitarnya. Lalu nanti Asia dan juga Afrika pun juga katanya akan mulai menggelar National League. Tetapi Afrika itu sudah jelas akan diselenggarakan pada tahun 2029. Tetapi untuk AFC ini masih dalam proses mungkin akan perlu dibahas lebih lanjut mungkin di Konfederasi Asia, karena di situ juga belum dijelaskan kapan akan digulirkannya. Tetapi ini sebuah terobosan baru di Konfederasi Asia dan itu akan terus bisa mengembangkan dan meningkatkan bagaimana persepak bolaan di Asia. Nah, tentu ini bagus. Positifnya ketika Indonesia bisa mengikuti AFC National League ini, tentu ya dari segi jadwal FIFA Matchday kita akan lebih teratur. Kita tidak usah khawatir lagi ketika jadwalnya FIFA Matchday itu untuk mencari lawan tanding negara-negara lain untuk berhadapan dengan kita gitu. Karena itu sudah ditentukan di AFC National League. Karena AFC National League ini menurut si AFC ini jadwalnya akan digelar ketika jadwal FIFA Matchday gitu. Nah, tentu itu sangat baik. Jadi Indonesia tinggal siap-siap saja mempersiapkan tim, mempersiapkan para pemain untuk bisa mengikuti kompetisi ini gitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan tentu dari segi jadwal ya. Karena kita tahu bahwa di Konfederasi AFC ini ketika menggelar kualifikasi Piala Dunia saja itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar ya 2 tahun gitu. Lama karena banyak kan, ada beberapa round yang dijalani gitu, round 2, round 3 sampai round 4. Dan itu pun juga sudah digabung dengan kualifikasi Piala Asia gitu. Walaupun kualifikasi Piala Asia hanya sampai dengan round 2 yang menuju ke round 3, setelah itu dipecah lagi dan dipisah lagi antara kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Nah, mungkin harus diaturnya dari segi itu, karena memang kalau tidak diatur tentu waktunya akan sangat mepet gitu. Jadi seperti halnya di Eropa gitu. Ketika mendekati kualifikasi Piala Dunia tentu diutamakan kualifikasi Piala Dunia dulu. Lalu ketika mendekati kualifikasi Piala Eropa ya kualifikasi Piala Eropa gitu. Ya karena di Eropa memang negaranya kan deket-deket gitu. Sementara di Asia kan ya terbilang luas dan sangat jauh jaraknya. Jadi itu yang mesti dipikirkan oleh AFC terkait penjadwalan mengenai AFC National League ini. Jadi benar-benar ini adalah sebuah ya bagus lah bagi persepak bolaan AFC. Tentu nanti untuk jadwal FIFA Matchday-nya nanti akan lebih tertata lagi, lebih punya jadwal rutin gitu ketika FIFA Matchday. Tidak usah perlu memikirkan lagi nanti kita akan berhadapan dengan siapa, karena sudah ada kan jadwal FIFA Matchday itu diisi dengan AFC National League ini gitu. Jadi kita tunggu saja nanti kapan akan diselenggarakannya AFC National League ini di Asia ya. Itu saja tentu kabar atau 2 kabar yang mengenai tim nasional Indonesia, dan tentu kita akan masih menunggu pengumuman dari pelatih baru tim nasional Indonesia yang sebetulnya saat ini sudah digembar-gemborkan satu nama itu ya,
pelatih asal Inggris yang sebelumnya sempat menangani timnas Kanada. Ya, kita tunggu saja ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.